Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Kartika Sari, NIM 1240218306 dari jurusan Ekonomi Syariah. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktik pengalaman lapangan gelombang 1 tahun 2021 yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap UMKM Janumani Desa Sedayu Gunung, Besuki, Tulungagung. Pada PPL gelombang 1 tahun 2021 ini masih dilaksanakan secara daring dengan mahasiswa memilih tempat PPL di desa masing-masing. Hal ini dikarenakan masih tingginya penularan angka pandemi COVID-19. Pada PPL gelombang 1 tahun 2021 ini saya mengambil tempat PPL di desa saya, yaitu tempatnya di Lembaga UMKM Janumani Desa Sedayu Gunung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai profil singkat dari UMKM Janumani. UMKM Janumani adalah usaha mikro kecil menengah yang ada di Desa Sedayu Gunung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. UMKM Janumani ini merupakan sebuah UMKM binaan desa yang didirikan pada tanggal 13 Desember 2018 dan mendapatkan izin usaha mikro kecil pada 14 April 2019. Latar belakang berdirinya UMKM Janumani ini adalah atas dasar inspirasi dari beberapa masyarakat yang sudah memiliki usaha pribadi yang kemudian bergabung dan membentuk UMKM Janumani yang kemudian dibina oleh desa, di mana UMKM Janumani ini diketuai oleh Bapak Mu'anam dengan sekretaris Bapak Ari Sarangkoir dan bendahara Bapak Sugri, serta 5 anggota UMKM Janumani lainnya. UMKM Janumani itu memproduksi beraneka macam makanan dan minuman, utamanya aneka macam keripik seperti keripik jamur, keripik pare, keripik pisang, rempeyek, keripik ubi, walangan, jamu bubuk, serta aneka keripik lainnya, di mana keripik-keripik tersebut ada yang memiliki rasa original dan ada yang diberikan rasa-rasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kajian teori yang saya gunakan dalam laporan PPL saya yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap UMKM Janumani Desa Sedayu Gunung, Besuki, Tulungagung. Dalam kajian teori ini saya mengambil 5 subbab. Yang pertama, mengenai pandemi COVID-19. Yang kedua, pengertian dan kriteria UMKM. Yang ketiga, pentingnya UMKM bagi perekonomian Indonesia. Yang keempat, berbagai masalah UMKM. Yang kelima yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, saya akan memaparkan satu persatu subbab yang saya gunakan pada kajian teori ini. Yang pertama yaitu mengenai pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa yang menyebabkan penyakit coronavirus 19 atau coronavirus disease 2019 atau disingkat COVID-19 di seluruh negara. Penyakit ini disebabkan oleh virus baru yaitu SARS-CoV-2, di mana wabah ini pertama kali muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 1 Maret 2020. Subbab yang kedua yaitu mengenai pengertian dan kriteria UMKM. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro kecil menengah. Dalam pandangan pelaku usaha, didefinisikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, ataupun badan usaha ukuran kecil. Kriteria dari UMKM itu ada 3,
Yang pertama yaitu kriteria UMKM berdasarkan aset dan omset, yang kedua kriteria UMKM berdasarkan jumlah pekerja, yang ketiga kriteria UMKM berdasarkan World Bank. Salah satu kriteria pengelompokan UMKM yaitu berdasarkan jumlah omset dan aset yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagai berikut. Yang pertama yaitu usaha mikro, itu asetnya maksimal 50 juta dan omset maksimal 300 juta. Untuk usaha kecil, asetnya 50 juta sampai dengan 500 juta, sedangkan omsetnya yaitu 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Untuk usaha menengah itu asetnya 500 juta sampai 1 miliar dan omsetnya 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Subbab yang ketiga yaitu mengenai peran UMKM terhadap perekonomian di Indonesia. Peran dari UMKM terhadap perekonomian di Indonesia yaitu yang pertama sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi di beberapa sektor. Yang kedua sebagai penyedia lapangan kerja. Yang ketiga dapat mendorong pengembangan kegiatan ekonomi lokal dalam pemberdayaan masyarakat. Yang keempat menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Yang kelima menciptakan pasar baru dan sumber inovasi. Subbab yang keempat yaitu mengenai berbagai masalah UMKM. Yang pertama yaitu mengenai manajemen UMKM yang masih belum bisa membedakan antara urusan pribadi dengan urusan perusahaan. Yang kedua yaitu mengenai permasalahan produksi dan pemasaran. Produksi dan pemasaran UMKM ini masih dilaksanakan secara tradisional dan manual. Persoalan yang ketiga yaitu mengenai keuangan, di mana pelaku UMKM masih rendah dalam pengetahuan mereka tentang KUR. Subbab yang kelima yaitu mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMK, sampai dengan tanggal 17 April 2020, sebanyak 37.000 pelaku UMKM melaporkan berdampak akibat COVID-19. Ada 4 dampak utama dari pandemi COVID-19 ini pada UMKM, yaitu 56% mengalami dampak pada penurunan penjualan, 22% kesulitan permodalan, 15% mengalami hambatan distribusi produk, dan 4% kesulitan bahan baku. Dari hasil observasi yang saya lakukan di UMKM Januari, baik melalui pengamatan maupun hasil wawancara saya dari anggota UMKM Januari, saya menghasilkan analisis mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM Januari, yaitu terdapat 4 dampak utama dari pandemi COVID-19 terhadap UMKM Januari, yaitu mengenai yang pertama dampak pandemi COVID-19 terhadap penjualan produk UMKM Januari yang menurun. Yang kedua yaitu mengenai pemasaran UMKM Januari yang terhambat. Yang ketiga yaitu mengenai peningkatan jumlah biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh UMKM Januari. Yang keempat yaitu mengenai pangsa pasar UMKM Januari yang harus berubah. Dampak yang pertama dari adanya pandemi COVID-19 terhadap UMKM Januari yaitu dengan penurunan jumlah penjualan dari produk UMKM Januari. Penurunan jumlah penjualan dari produk UMKM Januari ini disebabkan karena beberapa faktor seperti penurunan jumlah pedagang
distribusinya yang membuat konsumen itu merasa kecewa. Hal ini kemudian berdampak pada konsumen yang enggan untuk melakukan pemesanan. Distribusi ini terhambat karena adanya beberapa aturan mengenai protokol kesehatan seperti PPKM maupun PSBB. Selain itu juga penjualan itu menurun karena toko-toko atau gerai-gerai serta tempat pariwisata yang menjadi sektor pangsa pasar utama dari produk UMKM Janumani ini tutup, sehingga mereka tidak bisa menjual ke toko-toko maupun ke sektor pariwisata. Padahal sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, sektor pariwisata dan juga toko-toko itu menjadi sektor utama, di mana setiap minggunya itu UMKM Janumani dapat menyetorkan atau menjual ke sektor tersebut minimal dalam jumlah besar, serta dalam satu bulan itu bisa 4 kali. Namun karena adanya pandemi ini, UMKM Janumani hanya mampu menyetorkan ke toko itu dalam satu bulan paling hanya dua kali ataupun 1 kali. Hal ini karena banyak toko-toko yang mengalami kerugian. Dampak pandemi COVID-19 yang kedua terhadap UMKM Janumani yaitu mengenai pemasaran UMKM Janumani yang terhambat. Pemasaran UMKM Janumani sebelum pandemi COVID-19 ini melaksanakan melalui sistem offline, di mana UMKM Janumani melakukan pemasaran melalui media-media seperti toko-toko maupun gerai-gerai serta melalui tempat pariwisata di sekitar UMKM Janumani seperti Pantai Gemah, Pantai Megi, dan beberapa tempat pariwisata yang ada. Penggunaan sistem offline pada saat pandemi ini sangat tidak cocok digunakan, sehingga dengan terpaksa UMKM Janumani melakukan sistem pemasaran online melalui media sosial masing-masing anggota dari UMKM Janumani. Namun dari penggunaan pemasaran melalui online ini masih banyak sekali kendala yang dihadapi dari UMKM Janumani, di mana penggunaan media sosial Facebook maupun WhatsApp itu masih kurang efektif digunakan, di mana itu kurang diminati oleh para konsumen, serta minimnya konsumen. Minimnya konsumen ini terjadi karena konsumen hanya terbatas pada pertemanan atau komunitas dari para anggota UMKM Janumani melalui media sosial tersebut, belum mampu untuk menyasar pasar-pasar besar di wilayah lain. Dan itu pemesanan pada sistem online melalui media sosial tersebut hanya terbatas pada pemesanan pribadi untuk konsumsi pribadi, sehingga itu pemesanannya masih dalam jumlah kecil, belum dalam jumlah besar. Sehingga seharusnya itu UMKM Janumani berusaha untuk selain melalui media sosial juga harus meningkatkan pemasaran melalui pemasaran online-nya melalui marketplace yang ada, ataupun melalui YouTube atau melalui Instagram. Hambatan yang dihadapi oleh UMKM Janumani jika ingin melakukan pemasaran online itu adalah masih minimnya pengetahuan mengenai digital marketing dari setiap anggota UMKM Janumani, serta masih kurangnya koordinasi antar anggota UMKM Janumani yang menyebabkan UMKM Janumani masih melakukan pemasaran secara individu-individu, dan belum adanya sebuah akun pemasaran dari UMKM Janumani yang sifatnya berkelompok. Dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM Janumani yang ketiga yaitu mengenai peningkatan jumlah biaya produksi dari UMKM Janumani. Peningkatan biaya produksi dari UMKM Janumani ini disebabkan karena
produksi yang harus dikeluarkan UMKM Genomani, di mana banyak dari produk UMKM Genomani ini menggunakan sistem penggorengan karena produknya yaitu berupa keripik, sehingga ini sangat berpengaruh besar pada peningkatan biaya produksi dari UMKM Genomani. Selain itu, permasalahan ini sulit diatasi karena jika UMKM Genomani mengurangi kualitas dari bahan bakunya, ini akan menyebabkan penurunan kualitas dari produk UMKM Genomani sendiri. Dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM Genomani yang keempat yaitu berdampak pada berubahnya pangsa pasar UMKM Genomani, di mana sebelum adanya pandemi COVID-19 ini pangsa pasar yang dimiliki oleh UMKM Genomani mulai merambah ke pangsa pasar luar kota, luar Jawa serta luar negeri melalui TKI. Namun karena adanya pandemi ini menyebabkan pangsa pasar dari UMKM Genomani menjadi menyempit hanya di area wilayah sekitar UMKM Genomani saja, serta hanya mengandalkan pada pangsa pasar pertemanan melalui media sosial. Selain itu, pangsa pasar utama yang dimiliki oleh UMKM Genomani yaitu melalui toko-toko ataupun gerai-gerai serta melalui tempat pariwisata seperti Pantai Gemah maupun Pantai Perigi, dan pariwisata di sekitar UMKM Genomani ini tutup total karena tempat pariwisata tutup, secara otomatis itu pangsa pasar dari UMKM Genomani melalui tempat pariwisata itu juga ikut tertutup. Strategi yang dapat dilakukan oleh UMKM Genomani untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah dengan memfokuskan pada pemasaran sistem online-nya. Kemudian juga harus memperbaiki sistem koordinasi antar anggota UMKM, peningkatan promosi dari UMKM Genomani melalui media-media sosial serta media-media lainnya. Kemudian juga perlunya produk UMKM Genomani dimasukkan ke dalam marketplace yang ada di Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, dan beberapa marketplace lainnya. Selain itu, jika UMKM Genomani mampu menguasai pangsa pasar dari sistem online tersebut dan memiliki customer dari sistem online ini, kemungkinan kedepannya itu akan juga ikut meningkatkan usaha dari UMKM Genomani, di mana diprediksi setelah pandemi COVID-19 ini usai, itu kebiasaan berbelanja online melalui marketplace atau media sosial itu tetap akan terjadi dan bahkan itu akan semakin meningkat, sehingga jika sudah memiliki customer tetap selama masa pandemi ini, diharapkan nantinya juga akan berimbas pada kegiatan usaha dari UMKM Genomani setelah masa pandemi ini usai. Itu tadi yang dapat saya sampaikan dari pemaparan laporan PPL gelombang 1 tahun 2021 dengan judul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap UMKM Genomani Desa Sedayu Gunung Besuki Tulungagung. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.